Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Syarida Wati. Ibu akan mengajarkan tentang surah Al-Falaq yang berarti waktu subuh. Nah, anak-anakku sekalian, apakah sudah ada yang pernah membaca surah Al-Falaq? Atau bahkan ada yang sudah menghafalnya? Ya, alhamdulillah. Sebagian sudah menghafal, sebagian lagi pernah dengar. Atau ada yang belum sama sekali belum dengar? Nah, mari kita pelajari bersama. Yuk, simak Ibu Guru dalam mengajarkan surah Al-Falaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. HR Tirmizi. Nah, anak-anakku sekalian, di depan anak-anakku sekalian ada surah Al-Falaq dan artinya. Ayo, mari bersama-sama Ibu Guru. Mari kita membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Nah, pertama-tama Ibu akan membaca ayat per ayat. Setiap selesai satu ayat, anak-anakku sekalian mengulanginya, mengikuti cara Ibu Guru. Oke? Surah Al-Falaq dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, Ibu sudah membaca surah Al-Falaq. Sekarang Ibu akan membaca artinya satu persatu. Artinya ayat 1. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, dari kejahatan makhluknya. Ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada
buhul-buhul. Dan yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu sudah membaca artinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang arti dari surah Al-Falaq. Sebelum Ibu menjelaskan satu persatu artinya, mari dengarkan penjelasan Ibu Guru dulu. Yang pertama, surah Al-Falaq adalah surah yang ke-13 dalam Al-Quran. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Nah, dalam 114 surah itu, surah Al-Falaq adalah surah kedua yang terakhir. Nah, berikutnya yang kedua adalah yang berarti waktu subuh. Jadi, dalam surah Al-Falaq itu pada ayat pertama berikut ada nama surahnya di dalam. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq itu artinya waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari Tuhan yang menguasai subuh. Nah, yang ketiga penjelasannya adalah surah Al-Falaq digolongkan dalam surah Makkiyah. Mengapa bisa demikian? Karena dalam Al-Quran itu golongan surahnya hanya ada dua. Golongan surah Makkiyah dan golongan surah Madaniyah. Bagi surah yang diturunkan di Mekah, maka tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Dan golongan surah yang diturunkan di Madinah bernama golongan surah Madaniyah. Nah, jadi anak-anakku sekalian paham kan mengapa dikatakan golongan surah Makkiyah? Karena surah Al-Falaq itu diturunkan di kota Makkah. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu arti dari ayat surah Al-Falaq. Nah, anak-anakku sekalian, lihat hewan apa? Hewan apa yang ada di gambar? Itu hewan kalajengking. Kalajengking adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki bisa. Hewan apa lagi yang berbisa? Ular, kadal. Ada pula hewan yang berbahaya seperti binatang buas, harimau, buaya, cita, beruang, dan banyak binatang-binatang buas lainnya. Nah, di atas ada binatang. Dikatakan pada ayat kedua, kita berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Apa itu kejahatan makhluknya? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seperti jin jahat, manusia yang jahat, binatang-binatang buas yang berbahaya, baik yang di darat dan yang melata. Ya. Nah, selanjutnya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Apabila malam telah gelap gulita, kejahatan apa yang bisa muncul? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada banyak sekali kejahatan yang bisa muncul pada malam apabila gelap gulita. Contoh misalnya orang-orang jahat, pencuri, perampok, biasanya berjalan pada malam hari karena kondisi malam yang gelap.
binatang-binatang buas, binatang-binatang melata, binatang-binatang beracun, berbisa, berjalan pada malam hari. Makhluk-makhluk gaib pun berjalan pada malam hari. Ilmu-ilmu hitam pun dijalankan pada malam hari. Jadi pada malam hari banyak yang bisa terjadi kejahatan. Makanya Allah adalah satu-satunya tempat berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat berikutnya menjelaskan tentang dari kejahatan nenek sihir yang menghembus pada dada manusia. Jadi buhul-buhul itu rongga dada manusia. Nah, ketika ilmu hitam itu berjalan secara kasat mata, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi bagi pengguna ilmu hitam meniupkan ilmu hitam itu, kalau kita tidak punya perlindungan, maka ilmu hitam itu akan langsung masuk ke dalam dada. Itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran surah Al-Falaq dibahas tentang Allah lah satu-satunya tempat berlindung dari kejahatan nenek sihir yang meniup ilmu hitamnya ke dalam dada manusia. Nah, yang berikutnya adalah dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Jadi dalam berteman, anak-anakku sekalian harus selalu berbuat baik. Kenapa? Karena ada saja penyakit hati yang dipengaruhi oleh setan agar kita menjadi benci pada teman kita yang berbahagia. Nah, salah satu penyakit hati itu adalah dengki. Dengki itu adalah satu kelas di atas iri. Iri itu semacam penyakit hati ketika kita melihat seseorang bahagia, kita merasa sedih, kita merasa jengkel, kita merasa tidak senang. Tetapi dengki, ketika kita melihat orang di sekitar kita bahagia, kita jengkel, kita tidak. HR Bukhari Muslim dalam hadisnya mengatakan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, pada hadis ini disampaikan bahwa ketika ada kebaikan yang kita dapatkan, maka kita sampaikan kepada orang di sekeliling kita yang bermanfaat pula. Jadi kalau ada kebaikan yang Ibu sampaikan, sampaikan kepada teman-teman. Ingat selalu diamalkan. Dan ketika ada keburukan Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya kepada Ibu guru. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini sampai di sini penjelasan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas perhatian anak-anakku sekalian. Ingat setiap hari jangan lupa mengaji, jangan lupa baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak hikmah di dalam